Jadi yang masuk surga tuh banyak. Sedikit. Yang masuk neraka banyak. Oleh karenanya para pencinta kebaikan itu biasanya sedikit. Tapi para pencinta kemaksiatan banyak. Itu ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan kepada kaum Nasrani, coba pengikut Nabi Isa berapa yang setia? 12 saja, enggak lebih ya, enggak sampai puluhan. Al-Hawariyun, orang-orang yang dipilih Allah untuk melindungi dakwahnya, yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Sisanya kan tersesat. Menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal Isa itu adalah Nabi. Ya kan? Jadi kebanyakan yang baik itu sedikit, makanya yang terasing. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Ya. Kenapa? Karena mereka itu membawa agama, mencintai agama, mencari agama dalam keadaan mereka itu sedikit. Ashabul Kahfi berapa orang sih beriman? 7 orang kan? Sama anjingnya 8. 7 pemuda yang beriman yang Allah tidurkan di gua. Itu rata-rata sedikit yang pencinta kebaikan tuh. Kenapa? Ya karena godaannya sangat banyak. Godaan syaitan itu sangat banyak sehingga tidak banyak yang lolos. Makanya kalau kita nih lolos sampai ke tahap menjadi para pencari ilmu luar biasa. Apalagi ke tahap sampai menjadi para ulama, membela Islam, para mujahid, wah luar biasa lagi. Gitu ya. Lolos menjadi orang yang soleh aja udah luar biasa ya. Lolos menjadi pribadi yang soleh, taat beragama, minimalnya rajin sholat, luar biasa. Apalagi sampai ke tahap menjadi para pencinta ilmu. Itu sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya, kita manfaatkan nih, ini waktu kita mumpung masih muda, masih fresh, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk menggapai ilmu agama. Ya, tidak ada yang lebih baik lagi di antaranya ialah ketika kita mencari ilmu agama, mengembangkan keimanan kita, menguatkan iman kita dengan memperbanyak ilmu agama. Ya, ilmu agama itu, thalabul ilmu itu adalah aktivitasnya para sahabat. Sahabat itu senantiasa getol dalam mencari ilmu, getol dalam berdakwah, getol dalam berjihad. Orang yang paling baik setelah Rasul siapa? Sahabat. Orang yang paling soleh, orang yang paling baik setelah Rasul siapa? Sahabat. Sahabat itu sangat antusias, sangat cinta kepada 3 hal diantaranya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua dakwah, yang ketiga jihad. Dulu sahabat itu tidak terlepas dari 3 hal ini. Ilmu, dakwah, jihad. Ilmu, dakwah, jihad. Ilmu, dakwah, jihad. Mereka senantiasa menimba ilmu agama dari Rasul, kemudian kalau tidak mereka berdakwah, kalau tidak mereka dalam keadaan berjihad, perang, begitu. Itu yang paling mereka cintai. Paham dong? Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan keberapa nih? Kita udah berapa ngaji? Udah berapa bulan? Su'aib, masih ingat nggak? Belum setahun ya? Ada berapa bulan? Ada 3 bulan? 3 bulanan ya. Jadi ini masih baru nih. Ya, para santri masih baru 3 bulan. Jadi rencana yang baru 4 orang ya? 4 orang Mustahab, kemudian Sayuti, siapa? Mustafa, siapa? Antum siapa? Syahrul, Syakur, oh iya lupa. Syakur sama Ikrimah. Kalau Kang Afifah nanti pindah lagi ya? Oh gitu. Mudah-mudahan di sini jangan pindah. Biasanya keliling-keliling apa? Oh, Sentul lagi. Sentul jadi admin di sana. Jadi tim media. Insyaallah. Baik. Kalau ini udah, Sayuti sama yang lainnya berarti udah fix di sini ya, tinggal di sini. Berarti suruh ngaji sama abinya ya.
Nah, setelah itu nanti mungkin bantu-bantu di sini sama Pak Muhtar ya. Baik, kita sekarang ngajinya tafsir ya. Jadi ini udah ada yang wakaf nih, teman Ustaz wakaf. Jadi setiap Jumat kita ngaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain setiap Jumat. Jadi kita ngajinya Senin, Selasa, Rebo sama Jumat 4 hari. Mungkin nanti ada perubahan bisalah nanti ya. Mungkin sementara waktu 4 hari dulu. Sebenarnya udah dulu pernah kita coba ke tahfidnya ya waktu sore ya. Cuman belum berjalan sore. Jadi Ustaz perlu partner sebenarnya nih. Atau orang lagi. Jadi kedepannya mungkin sore nanti akan diberjalankan lagi nanti untuk tahfidnya, tahfidul Quran. Tahfidul Qurannya. Jadi untuk sementara waktu kajian kitab dulu setiap subuh, Senin, Selasa, Rebo sama Jumat. Karena Kamis saya ngisi di luar. Sabtu juga ada kajian di luar. Jadi dalam seminggu itu liburnya cuma minggu. Gitu. Jadi 4 hari sama santri, 2 hari di luar. Maksudnya subuhnya. Jadi nanti kalau Senin, Selasa, Rebo nanti kajiannya itu nahwu sama tasrifan sorof. Plus tambahannya ada fikih. Sesekali ada ta'lim ta'lim. Jadi gitu. Nanti ke Ustaz Solihin aja nanti kitabnya di ini ya. Disampaikan ya Jabir ya. Yang lain kan belum punya kitabnya. Tafsir nanti sama Ustaz aja yang tipis saja. Takrib sama ta'lim. Nanti 4 orang berarti kan. Nanti ngomong ke Ustaz Solihin. Baik, coba dibuka kitabnya. Kita kaji dari Suratul Baqarah dulu aja. Situ ada Al-Fatihah kan? Jalalain. Surah Al-Baqarah ya. Pertama Al-Baqarah ya, bukan Fatihah. Fatihahnya enggak ada kan? Nah? Iya, tafsir. Jadi ciri khas Jalalain gitu. Al-Fatihah diakhirkan sama musannifnya gitu. Nah, kitab ini bernama Kitab Jalalain. Bukan jalan lain. Kitab Jalalain, ya. Jalalain itu ditulis oleh 2 imam besar. Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Di sini ada Sayuti. Nah, ini ulamanya, pengarangnya Al-Imam As-Suyuti. Kenapa ada 2 imam yang mengarang kitab ini? Karena pertamanya sebenarnya ada ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, beliau itu umurnya enggak cukup, Allah takdirkan keburu dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mencoba untuk menyelesaikan. Nah, beliau selesaikan, makanya kenapa disebut Jalalain? Jalalain itu adalah isim tasniyah. Kalau Jalalun 1, Jalal. Kalau Jalalain 2, Jalal. Karena yang mengarang itu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu imam besar. Wah, Masya Allah, karangannya sangat-sangat banyak. Al-Imam As-Suyuti beliau mengarang kitab Alfiyah As-Suyuti, kemudian juga beliau mengarang kitab termasuk tafsir juga ya, fikihnya juga ada. Kemudian juga mustalah hadis juga beliau ada. Kemudian beliau itu banyak ya. Sampai ke kitab-kitab ruqyah beliau ada. Luqtul Marjan kalau tidak salah itu beliau juga punya kitabnya. Kemudian Tadribur Rawi, ya, itu kitab-kitab mustalah hadis itu karena Tadribur Rawi ya. Terus Tadribul Kamal kalau tidak salah juga Imam Suyuti. Banyak karang. Ada sekitar 500-an kitab beliau karang itu. Ada ratusan kitab yang beliau karang. Jadi memang ulama besar. Al-Imam Suyuti merupakan ulama besar. Jadi kitab ini bernama Kitab Tafsir Jalalain. Pengarang kitabnya 2 imam, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kedepannya kita akan mengkaji
satu pertemuan, satu ayat, maksimalnya 2 ayat saja, gak usah banyak-banyak. Satu ayat atau 2 ayat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahi, saya memulai. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Jalaluddin. Ada nggak sih Bismillah? Hah? Di bawahnya biasa, di bawahnya, di logat. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Bismillahi, saya memulai mengkaji. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Ya kalau coba lihat sini. Logatannya itu, nah yang di bawah. Jadi antum nanti logatnya yang di sini. Ya. Jangan yang di pinggir, yang di tengah. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Nah. Bawa pulpen enggak? Ya, ini enggak ada yang pulpen 2, enggak ada pulpen ya. Hanya 2. Nih. Mustahab. Maaf. Sayuti mustahab, lupa lagi. Tadi satu lagi Pak? Syakur, ini mustahab. Mustahab Sayuti syakur. Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Sudah? Dengan memohon keberkahan dan pertolongan. Dengan memohon pertolongan dan keberkahan. Dengan menyebut asma Allah. Kok panjang ya? Kan kemarin dijelaskan. Apa, Jabir? Kenapa panjang nih menerjemahkannya? Kita sebagai Abtadi'u ya. Itu namanya apa itu? Bab apa? Hah? Bab apa? Ba. Pembahasan ba dari sisi apa itu? Hah? Dari sisi apa? Kan kemarin ba dibahas dari sisi ada ba barisnya, ada ba muta'alaknya, ba maknanya. Hah? Ba, kalau di sini maknanya apa, Ba? Bismillah. dari gimanaan Wasaan. Apa? Jauh idofat belum dibahas. Ayo. Dari abtadi itu pembahasan apa itu? Abtadi'u musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Kan itu? Abtadi itu apa? Pembahasan muta'alaknya ba. Muta'alaknya itu muta'alak. Muta'alak itu apa? Hubungan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ba yang terdapat dalam bismillah itu punya hubungan dengan kalimat abtadi'u. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u artinya apa? Saya memulai. Saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain dengan memohon pertolongan dan keberkahan dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim atau asma Allah. Itu ya. Jadi itu ada hal dan ada hal juga ya, musta'inan wa mutabarikan. Jadi muta'alaqnya pada apa itu? Pada fi'il dan juga pada isim. Bukan. Jadi muta'alaqnya pada hal yang muncul dari fi'il atau fa'ilnya fi'il. Bismillahi, saya memulai mengkaji kitab Tafsir Jalalain dengan memohon pertolongan dan keberkahan dengan menyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil kepada mukmin saja. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat kepada mukmin saja. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat kepada mukmin saja. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu, adapun Allah, adapun gimana? ini yuk bangga. Allahu Allah, Allahu adapun Allah, Lambang itu tulisnya di mana? Di atas. Allah. di atas. Logat namanya. Logat. Allahu adapun Allah, a'lamu adalah yang paling mengetahui. A'lamu adalah yang paling mengetahui. A'lamu itu yang paling mengetahui. A'lamu yang paling mengetahui. A'lamu adalah yang paling mengetahui. Bimuradihi, dengan yang dimaksud oleh Allah. 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 Sudah? Bidzalika, pada lafaz alif lam mim. Bidzalika, pada itu lafaz alif lam mim. Bidzalika, pada lafaz itu alif lam mim. Bidzalika, pada lafaz itu alif lam mim. Sudah? Allahu adapun Allah, a'lamu adalah yang mengetahui, yang paling mengetahui. A'lamu adalah yang paling mengetahui. Allahu adalah Allah, a'lamu adalah yang paling mengetahui. Bimuradihi, dengan yang dimaksud oleh Allah. Dengan yang dimaksud oleh Allah. Bidzalika, pada Bidzalika, pada itu lafaz alif lam mim. Kenapa dilogati pada ba-nya? Coba. Bidzalika, pada lafaz itu alif lam mim.
Sudah? Dzalika itu. Dzalika itu. Arti apa? Iya. Tulis di bawahnya dzalika itu. Ai hadza yakni ini. Ai hadza yakni ini. Jadi logatnya gimana? Ya ini Yani logatnya. logonya sama nih kayak ai. Ai hadza yani ini. Di situ udah ada kan? Ditulis jelasin. Ai hadza yani ini. Al-kitabu kitab. Al-kitabu kitab. Alladzi yang alladzi yang yaqra'u membacakan qara'a yaqra'u membacakan hu pada itu alladzi yaqra'u membacakan hu pada itu alladzi yaqra'u membacakan hu pada itu alladzi siapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad. Siapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi sebagai silah mausul. Alladzi sebagai isim mausul. Yaqra'uhu Muhammad sebagai silah mausul. Yaqra'u fi'il hu-nya maf'ul bi Muhammadunnya sebagai fa'il. Yaqra'u membacakan hu pada itu alladzi siapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba. Tidak ada keraguan-raguan. La raiba 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 tidak ada keraguan-raguan. La syakka yakni tidak ada kemang-mangan. La syakka tidak ada kemang-mangan. La syakka tidak ada mang-mang. Mang-mang itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. La syakka tidak ada mang-mang. Hah? La syakka. Oh syakka, boleh. Harusnya la syakka. Ada lanya nggak itu? Nggak ada. Ini ada nggak? Nggak apa-apa. Syakka itu artinya mang-mang. La syakka, syakka mang-mang atau la syakka tidak mang-mang. La raiba tidak ada keraguan, la syakka tidak ada kemang-mangan. Hah? Mang-mang, tahu mang-mang enggak? Mang-mang bahasa Sunda ya? Mang-mang itu 50% ragu, 50% yakin. Itu namanya syak. Syak sama dzon beda. Syak. Syak itu bimbang lah ya. Bimbang. Dzon beda, nanti ada lagi B. Mamang itu bahasa Sunda ya. Jadi nulisnya keraguan itu. La raiba tidak ada keraguan, la syakka bimbang, yaitu bimbang ya, bimbang. Terombang-ambing, bimbang. Sama-sama saja sebenarnya. Aduh, sakit. Fihi di dalam itu al-kitab. Fihi di dalam itu al-kitab. Fihi rujuk itu
ya, rujuk itu harus ke lafadz yang paling dekat. Fihi di dalam itu alladzi, harusnya ke situ tuh. Kita belajar rujuk ya. Fihi di dalam itu alladzi. Alladzi yang mana itu? Alladzi yaqra'u Muhammad. Alladzi itu isinya apa? Ya Alkitab gitu maksudnya. Ngerti enggak? Ngerti? Yang dibacakan Nabi Muhammad apa? Alkitab. Jadi alladzi itu isim mausul. Isim mausul itu bimana am. Am itu belum jelas. Maksudnya alladzi ini maksudnya Alkitab. Kalau dirujukan ke Alkitab bisa fihi di dalam itu Alkitab. Cuman dalam kaidah-kaidah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, rujuk itu harus ke lafadz yang dekat. Fihi di dalam itu alladzi, maksudnya alladzi itu Alkitab. Annahu sesungguhnya itu Alkitab min indillah di sisi Allah. Min indillah di sisi Allah. Dari kita. Wa jumlatun nafi nafi. Gini nih logatnya. Wa jumlatun nafi. Adapun ini ada yang dibuang mubtadanya. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba merupakan jumlah nafi. Kalimat penafian. Wa jumlatun nafi, adapun kalimat la raiba adalah jumlah nafi. Khobarun, yakni sebagai khobar. Khobarun, yakni sebagai khobar. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba yang di samping itu ya. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba sebagai jumlah nafi, khabarun, yakni sebagai khobar. Sudah? Sudah? Wa jumlatun nafi, adapun jumlah la raiba. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba. Gini cara melogatinya ya. Wa jumlatun nafi, adapun lafadz la raiba sebagai jumlah nafi. Itu. Jadi ini tulis aja. Jadi ini lagi menerangkan tarkibannya ini. Jadi musannif ini lagi menerangkan tarkibannya i'rab lafadz la raiba itu. I'rab la raiba itu sebagai apa sih? Sebagai jumlah nafi. Jumlah nafi itu kalimat penafian. Khabarun, yakni sebagai khobar juga. Khabarun sebagai khabar. Mubtada'uhu, adapun mubtada'nya, mubtada'uhu, adapun mubtada' lafadz la raiba, hu-nya kembali kepada la raiba. Pakai rujuk. Mubtada'uhu, adapun mubtada' lafadz la raiba, mubtada'uhu, adapun mubtada' lafadz la raiba, dzalika adalah lafadz dzalika. Dzalika mubtada'uhu, adapun mubtada' lafadz la raiba, dzalika adalah lafadz dzalika. Jadi dzalika itu tarkibannya sebagai mubtada', la raiba sebagai khobar. Nantilah kita jelaskan ya. Antum belum sampai ke sana kan? Apa itu mubtada' khobar? Ini udah bisa Mi? Mubtada' khobar? Dzalikal kitab itu sebagai mubtada', la raibanya sebagai khobar. Jadi mubtada'uhu, adapun mubtada' lafadz la raiba, dzalika lafadz la dzalika. Ngerti? Artinya panjang tadi. Ya, memang seperti itu. Wal isyaratu, dan sebagai isyarah.
Wal isyaratu dan sebagai isyarat ya. Wal isyaratu dan sebagai isyarat. Sudah? Bihi dengannya lita'zimi karena untuk mengagungkan, lita'zimi karena untuk mengagungkan, lita'zimi karena untuk mengagungkan. Sudah? Sudah? Hudan petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk yang menunjukkan bisa. Hudan sebagai petunjuk. Sudah? Hudan sebagai petunjuk. Sudah. Khabar tsanin. Khabar tsani. Adapun lafaz huda sebagai khabar yang kedua itu. Panjang nih logatnya enggak apa-apa. Nanti juga bisa lah. Ini belajar. Khabarul tsani, adapun lafaz huda sebagai khabar kedua. Adapun lafaz huda sebagai khabar kedua. Lafaz huda ya. Nah. Kalau kita mau nunjuk ke huda itu gimana? Tuh kita tulis juga huda gitu. Kan ada Boleh. lafaz huda itu Boleh. huda, Boleh. ada panahnya. Boleh. Pakai tanda panah boleh. Kalau mau ini pakai rujuk misalkan di atas huda angka 3, di bawah khobar angka 3 juga maksudnya. Oh berarti kalau di bawah khobar ada angka 3, maksudnya nunjuknya ke lafaz huda. Nah, angka 3. Jadi itu rujuk. Adapun khabarut tsani, adapun lafaz huda sebagai khabar yang kedua. Nah, ai hadi yakni maknanya hadi yang menunjuki, hadi yang menunjukkan. Ai hadi yakni yang menunjukkan. Nah, jadi huda itu masdar tapi juga bisa bermakna isim fa'il. Hadi itu isim fa'il. Huda petunjuk, hadi yang menunjukkan. Kalau kita belajar nasara, nasran pukulan, nasirun yang memukul. Sama juga huda petunjuk, hadi yang menunjuk, yang menunjukkan. Lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina untuk orang yang bertakwa, as-sairina yakni menjadikan. As-sairi yakni orang yang menjadikan. As-sairi yakni orang-orang yang menjadikan. As-sairina yakni orang-orang yang menjadikan ila taqwa, pada takwa.
ila taqwa, pada takwa, bi imtithalil awamiri, dengan mentaati awamiri, dengan mentaati perintah-perintah, wajtinabi, dan menjauhi, wajtinabin nawahi, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, dan menjauhi larangan-larangan. Sudah? Ya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, la tuqaihim, li tuqaihim, maaf. Li tuqaihim, karena menjaga. Ini nyambung wajtinabin nawahi. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Li tuqaihim, karena menjaga. Karena menjaga. Karena menjaga itu muttaqin. Li tuqaihim, karena menjaga li tuqaihim, karena menjaga itu, pada itu muttaqin, ya. Bidzalika, dengan itu takwa. Itu li tuqaihim, karena untuk menjaga pada itu muttaqin, pada itu orang, bidzalika, dengan itu takwa. An-naro, dari api neraka. An-naro, dari api neraka. Sudah, silakan baca. Bidzalika, dengan itu, bidzalika, pada itu takwa, bidzalika, dengan itu takwa, an-naro, dari api neraka. An-naro, pada neraka. Bidzalika, dengan itu takwa, ya. An-naro, pada neraka. Silakan dibaca logatnya. Alif lam mim. Allah alamu adalah yang mengetahui, yang paling mengetahui. Yang dimaksud bizalika, pada lafaz alif dan lam. Zalika, itu ai, haza, yakni ini, al-kitabu, kitab, allazi yaqra'u, yang membacakan, allazi, kitab, yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. La raiba, tidak ada keraguan, syak, bimbang, fihi, di dalam itu kitab, annahu, sesungguhnya, indillahi, di sisi Allah, wa jumlatun nabi, wa jumlah kalimat, la raiba fi, dan dalam kalimat la raiba adalah nabi, khabar, mubtada'uhu, adapun lafaz zalika, adapun lafaz la raiba, mubtada'uhu, adapun mubtada lafaz. Adapun mubtada lafaz la raiba,
Dzalika adalah lafaz dzalika sebagai isyarat karena untuk mengagungkan Huda petunjuk untuk orang lapas Huda sebagai khobar kedua sebagai lapas kedua sani ya itulah ayhadi yang pada memberikan menunjukkan lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa as-shairina yakni orang-orang yang menjadikan illa pada at-taqwa di imtisalil awmar yang mentaati perintahnya wajibina binawahi yang menjauhi larangan-larangan lituqaihim karena untuk menjaga muttaqin bidzalika dengan itu takwa annar pada neraka. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradih bidzalika. Alif lam mim itu adalah al-huruful muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang terpotong. Alif lam mim ini adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa ditafsirkan. Ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Makanya pengarang ini kitab Al-Imam Jalal Al-Mahalli dia menafsirkan Allahu a'lam bi muradihi bidzalika. Adapun Allah a'lamu yang paling tahu bi muradihi yang dimaksud oleh Allah bidzalika pada itu lafaz bidzalika. Jadi penafsir ulama tidak mentafsirkan alif lam mim itu sebagai macam-macam, enggak. Dikembalikan kepada Allah. Berarti ini manhajnya manhaj Syafi'i. Manhajnya manhaj apa? Tafwid. Jadi Al-Imam Al-Mahalli beliau tidak mentafsirkan sendiri tetapi beliau kembalikan kepada Allah. Jadi alif lam mim itu ya enggak ada penjelasannya. Apa sih artinya alif lam mim? Ya enggak tahu. Rasul tidak menjelaskan. Makanya ulama mengatakan Allahu a'lam bi muradih. Allah yang paling faham, Allah yang paling tahu tentang lafaz alif lam mim. Karena tidak ada keterangan sedikit pun dari Rasul. Apa itu lafaz alif lam mim itu apa sih maknanya? Kan ada orang yang mengatakan alifnya itu begini, lamnya itu begini, mimnya begini. Sampai ditulis dalam kalimat isim-isim apa itu, tempel-tempel mantra-mantra ya. Dituliskan, coba tuliskan alif lam ini karena di sini ada 1000 nama Allah gitu kan. Jadi mempunyai khasiat sangat luar biasa, ditulisin. Tempelkan di tarang. Jadi mantra, hati-hati itu. Jadi terkadang orang yang kacau pikirannya, yang tidak paham ilmu, dijadikan Al-Quran itu jadikan mantra. Banyak gak? Banyak itu. Ada gambar pedang gitu. Ada gambar macan ya. Di sampingnya ada alif lam mim Allahu akbar. Di bawahnya nggak tahu tulisannya apa, tapi pakai bahasa Arab. Itu mantra ya, mantra sihir. Talbisul haqqo bil batil, itu mencampur adukan antara yang hak dan batil. Ya, alif lam mim itu nggak ada yang tahu. Ulama mengatakan Allah sendiri yang tahu. Terus atau kita nggak bisa mengambil pelajaran, ya bisa. Ini menunjukkan bahwa otak manusia itu terbatas. Sepintar apapun tidak akan bisa menembus ilmunya Allah. Ini menandakan Allah itu sangat alim, berilmu, a'lam dibanding kita. Sampai kita tidak bisa mentafsirkan alif lam mim. Padahal 3 huruf kita nggak bisa. So, profesor siapa yang bisa menjelaskan alif lam mim itu apa? Nggak ada yang tahu. Ya, itu menunjukkan kita ini tunduk di hadapan Allah SWT. Allah yang paling tahu. Yang penting gini, kata para ulama, cukup kita meyakini. Adapun isi kandungannya kita serahkan kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
zalika itu, ay hadza yakni ini, al-kitabu kitab, alladzi yaqra'u Muhammad, yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini, zalika itu artinya itu. Zalika itu artinya itu. Itu biasanya untuk kata tunjuk jauh atau dekat? Jauh. Itu tuh di jalan ada mobil, jauh. Ini nih ada bor, berarti dekat. Tapi di sini para mufassir menafsirkan ai hadza ini. Jadi kalau kita zalikal kitab jangan terjemahkan itu kitab. Tapi ini kitab. Hadza kitab. Kok bisa sih? Kan zalika itu, tapi diterjemahkannya ini. Nah, ini ada rahasianya. Mana di sini? Inna qultu in qulta innal qur'ana qarib. Jika Anda innal qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu qarib, dekat. Fala yusharu lahu bi isyaratil ba'id. Maka jangan diisyarahkan dengan isyarah yang jauh. Ajabal fasir bi qawlihi wal isyara bihi litta'zim. Jadi karena Al-Quran itu dekat, qarib, ya, jangan diisyaratkan dengan isyarat yang jauh. Makanya diisyaratkan dengan isyarat yang dekat. Kenapa? Untuk mengagungkan, itu aja. Tujuannya kenapa diterjemahkan ini? Karena untuk mengagungkan, saking agungnya Al-Quran, maka jangan katakan jauh, tapi katakan dekat, qarib. Makanya hadza. Pakai kalimat hadza. Al-Quran itu dari siapa sih? Alladzi yaqra'u Muhammad. Al-Quran itu Alkitab, kitab atau Al-Quran itu adalah yang dibacakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, bukan kepada yang lain. Itu kan enggak ada. Jadi Al-Quran itu memang kepada Nabi Muhammad saja, bukan kepada Nabi yang lain. Nabi Isa berupa apa? Kitabnya Injil. Nabi Musa Taurat. Nabi Musa Taurat. Nabi Daud Zabur. Tapi yang kitab-kitab yang disebutkan tadi itu sudah tidak asli, bahkan sudah tidak ada. Yang masih otentik, yang masih orisinil, asli, sebagaimana diturunkan pada zaman Nabi sampai sekarang adalah Al-Quran saja. Yang otentik, yang asli itu Al-Quran saja. Injil sudah tidak asli, banyak dipalsukan oleh Paulus, banyak dipalsukan. Ya, jadi yang masih otentik adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi Muhammad, adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Akan tetapi Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Al-Quran itu la raiba. Al-Quran yang dibaca oleh kita, yang sekarang kita kaji, yang dibacakan oleh kaum muslimin adalah la raiba, tidak ada keraguan-raguan. La syakka, tidak ada kemang-mangan, tidak ada kebimbangan. Syak itu apa sih? Syak itu 50-50, 50% benar, 50% salah. Akhirnya di tengah-tengah itu. Ini benar salah, benar salah. Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, benar. Qat'i. Al-Quran itu qat'i. Jadi ada qat'i, ada dhon, ada syak. Kalau qat'i itu 100% benar. Mau kemana? Oh, silahkan. Kalau qat'i itu 100% benar. Kalau dhon 70% benar. Kalau syak 50% benar, 50% salah. Al-Quran itu qat'i, benar 100%, tidak ada kesalahan sedikit pun. La raiba, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Benar. Itu kan? Jadi kalau ada yang meragukan Al-Quran, coba tunjukkan di mana ragunya. Ya, kalau ada yang meragukan Al-Quran saya ragu gitu kan? Kenapa? Ya Al-Quran kan bisa jadi karangan orang Arab, bisa jadi bukan karanganmu, bisa jadi bukan dari Allah, bisa jadi karangan Muhammad, bisa jadi karangan orang Arab. Benar nggak? Ada nggak kita terlihat seperti itu? Ini
Kadang-kadang ada kan? Ini bisa jadi dari bisikan setan juga ya. Oh ini siapa tahu dari karangan Muhammad. Bisa jadi di karangan orang Arab. Kayak di YouTube kan banyak ya. Ada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kenapa katanya? Karena Al-Quran itu diturunkan sudah lama, belasan abad. Bisa jadi tidak orisinil. Kemudian juga isi kandungan Al-Quran itu juga tidak sesuai dengan logika katanya. Ada yang makan begitu. Diskriminatif. Ada ayat-ayat tentang jihad, perang. Masa Tuhan ngajarin tentang pembunuhan, gitu kan? Ada ngajarin tentang poligami apalagi. Masa ayat Quran Tuhan ngajarin manusia, hambanya untuk apa? Diskriminasi kepada perempuan. Wah, itu kan. Ini kan melanggar HAM dan sebagainya. Coba bisa jawab nggak? Ini ada orang yang ragu gara-gara seperti itu. Ada loh, sampai keluar-keluar di YouTube ya, seorang perempuan bahkan dihafal Quran, kemudian murtad kayak murtad dia kan. Ini gampang sebenarnya membantahnya ya, sangat gampang membantahnya. Jadi apa namanya? Kalau makanya nih kita beragama itu ya, jangan katanya nggak boleh. Soalnya kenapa kamu masuk Islam? Ya karena nenek saya sih Islam gitu, emak saya Islam. Bapak saya Islam, jadi saya Islam. Itu namanya taklid. Dalam beragama tidak boleh taklid. Dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Tidak boleh turut munding. Batur ka dia, ngilu ka dia. Batur ka dia, ngilu ka dia. Kata batur A, kata batur B, enggak. Akidah itu enggak seperti itu. Agama itu, berakidah itu mesti dipikirkan, ditelaah, ditafakuri. Ya kan? Itu. Makanya Al-Quran itu ngajak kepada para pemeluknya. Islam mengajak kepada para pemeluknya untuk apa? Untuk memikirkan agama kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, gitu kan? Kalau kita ingin tahu Al-Quran itu benar dari Allah, Islam itu benar, gitu ya. Maka silakan telusuri Al-Quran sendiri. Ya, di mana salahnya, di mana tidak salahnya. Jadi memang kalau kita ingin memastikan Al-Quran itu benar dari Allah, ya kita harus mentelusuri, harus paham dulu tentang Al-Quran. Kita kaji dulu. Jangan katakan salah kalau belum mengkaji. Dan orang yang sudah mengkaji Al-Quran dulu ya, di antaranya adalah orang-orang yang pakar dalam bidang bahasa. Nabi SAW, Nabi Muhammad itu dulu dilahirkan pada saat memang puncaknya bahasa Arab itu lagi tinggi-tingginya. Puncak di mana bahasa Arab itu lagi tinggi. Kenapa? Karena banyak para ahli sastra Arab pada waktu itu. Seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi dan yang lain-lain. Bermunculan ahli bahasa. Dan ketika ditelaah Al-Quran mereka takjub. Contoh gini, ada cerita ya. Ada seorang penyair cerdas dan tokoh yang sangat hebat, cerdas, bahkan dia penyair yang paling paham tentang bahasa Arab. Namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sahabat Tufail yang ini cerita sahabat Tufail yang belum masuk Islam dulunya. Jadi sahabat Tufail ini berasal dari kota Yaman, suku Daus, kota Yaman. Nah, dia punya kerabat di kota Mekah. Mau datang ke Mekah. Nah kemudian diwanti-wanti, disingsiunan sama orang-orang Mekah, Tufail hati-hati kamu kalau ke Mekah. Kenapa? Di Mekah itu ada orang yang sangat berbahaya. Siapa dia? Muhammad itu penyihir ucapan. Kalau dia sudah berucap, maka ucapannya itu bisa memisahkan antara suami dan istrinya, memisahkan ibu dan anaknya, saudara dan saudaranya. Itu. Hati-hati Tufail. Kalau kamu ke Mekah, hati-hati. Kamu harus hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Makanya dia hati-hati. Hati-hati benar dia. Qadarullah ketika Tufail ini ke Ka'bah, untuk apa? Ya untuk ibadah. Untuk tawaf dan sebagainya di Ka'bah.
Ibadahnya ibadah zaman jahiliyah ya. Nah, siap-siap tuh Tufail tuh. Ya, hati-hati, kata orang Arab, kalau ada Muhammad hati-hati. Maka dia ambil kapas, disumpel si telinganya dengan kapas, dicocokkan tuh kapas. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang dengar, supaya ketika ada orang yang ngomong, dia tidak dengar. Pas kebetulan ada orang yang lagi sholat, ternyata Muhammad. Muhammad lagi ibadah di samping Ka'bah. Dia di tempat tersebut. Dan Tufail mengira ini kayaknya Muhammad. Cocokan. Disumpal dengan kapas. Supaya tidak kedengaran. Qadarullah, Allah takdirkan tetap mendengar. Ketika Nabi baca Quran, ternyata kedengaran oleh suaranya oleh Tufail. Tapi kecil. Walaupun kecil tapi dengar. Dan Tufail mengatakan, wallahi itu kan, saya ini penyair cerdas. Saya ini orang cerdas. Saya ini faham tentang kosakata Arab, grammar Arab, balagonya orang-orang Arab. Karena saya penyair. Sungguh ucapan orang ini bukan penyihir. Karena saya tahu kalau dukun itu bukan kayak gini. Dukun itu biasanya kunyem-kunyem. Gitu kan. Kalau dukun gimana biasanya? Jampenya. Jampe harupat, sing gede geralu, lompat. Gitu kan? Itu kan dukun itu. Bahasa Jawa kan? Apa? Ini biasanya bahasa Jawa ya. Ya gitulah, dukun kan. Ini bukan dukun, ini bukan bukan penyihir. Penyihir itu bukan seperti itu. Saya pernah lihat orang penyihir, dukun itu kalau ngomong enggak seperti itu. Dan dia juga bukan penyair. Karena saya tahu, saya ini tukang syair, ahli sastra gitu kan. Tapi sungguh yang diucapkan oleh orang ini adalah kalam yang tinggi. Oh gitu Tufail. Takjub Tufail tuh. Ajib gitu kan. Ini bacaan bukan bacaan biasanya. Tidak mirip penyair, tidak mirip dukun, apalagi dukun jauh-jauhan ya. Akhirnya tertarik tuh Tufail. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai pulang, diikuti sama Tufail, diikuti. Nyamperin, kemudian ketemu dengan Rasul sampaikan satu ayat saja, dan akhirnya masuk Islam pada waktu itu. Bertekuk lutut di hadapan Quran, kemudian dia masuk Islam. Kok sangat cepat dia masuk Islamnya? Cepat deh, cerdas, penyair. Kalau kita mikir dulu kali ya, apa maksudnya ya? Bismillahirrahmanirrahim, mbaknya mbak apa gitu ya? Kalau ada muta'alaq, Tufail udah ngerti gitu. Udah ngerti. Udah hatam gitu, kada gitu. Makanya langsung ada kesimpulan. Ini lafadznya hebat, tinggi, kandungan maknanya sangat luar biasa, padat, syarat dengan makna. Udah ini pasti jadi zat yang maha tinggi. Udah masuk Islam langsung Tufail itu. Gitu. Makanya yang bisa merasakan keagungan Al-Quran, balaghahnya Al-Quran, tinggi dan rendahnya sastra kandungan Al-Quran itu adalah orang yang pintar bahasa. Makanya Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena bagi orang yang berpikir pasti dia akan bertekuk lutut di hadapan Al-Quran. Tufail, banyak para penyair itu mereka itu nyerah, angkat tangan. Ini Al-Quran benar dari Allah. Nyerah. Ada orang yang berani mencoba untuk menandingi Al-Quran. Kata Allah, siapa yang ragu dengan Al-Quran silakan datangkan surat yang sama, yang serupa ya. Jadi gini, kalau ada yang ragu, siapa yang ragu terhadap Al-Quran? Silakan datangkan antum buat karya yang sama dengan Al-Quran. Kalau ragu, ada itu Musailamah tuh, si Musailamah datang, Musailamah Al-Kadzdzab datang, saya berani nih menjawab tantangan dari Al-Quran. Kan kata Al-Quran, Qul fa'tu bi asyri suwarim mitli, Qul fa'tu bi suratim mitli. Kalau kalian lagu terhadap Al-Quran, isi kandungan Al-Quran bukan dari zat yang maha pencipta, kata Allah, datangkan 10 surat. Kalau antum ragu, enggak ada yang mampu membuat 10 surat. Allah turunkan levelnya, Qul fa'tu bi suratim mitli, 1 surat saja. Jangan yang panjang-panjang, Al-Baqarah panjangan 3 juz. Udah kayak kulhu aja, kulhu inna a'tayna, silakan. Ada si Musailamah. Dia buat surat tentang gajah, tentang kelinci. Saya lupa ininya, teksnya.
apa namanya? Kalau terjemahnya gini. Jadi kelinci. Ya. Kelinci adalah binatang apa namanya? Yang mempunyai uzunani, yang mempunyai 2 telinga, wasadru dan 1 dada. Dan dia termasuk binatang yang suka membuat lubang. Itu. Kelinci. Kalau al-fil kan, Allah kan bersurah al-fil ya. Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah Anda gajah? Apa? Maaf. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah punya surat al-fil tentang gajah. Tapi isi kandungan coba lihat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat Allah memperbuat kepada ashabil fil, tentara bergajah. Yang Allah di situ turunkan, Allah turunkan kirim berupa wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan berupa tayran, burung ababil. Kemudian yang mana burung tadi itu membawa batu-batu dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil fa'jarhum ka'asfim ma'kul. Dan yang mana kerikil tadi Allah jatuhkan, burung tadi jatuhkan, kemudian melumat habiskan tentara bergajah sebagaimana habisnya daun dimakan ular. Coba. Ini buatan Allah. Sementara buatan si Musailamah kelinci. Kelinci adalah binatang yang punya telinga 2, uzunani, wasadru dan 1 dada. Kemudian dia binatang yang suka membuat lubang. Wah, apa reaksi orang-orang Arab pada waktu itu ketika menyaksikan si Musailamah buat surat kelinci? Ternyata apa? Ditertawakan. Atau nukil budak STG bisa itu gitu kan? Anak TK juga bisa. Udah selesai, dipermalukan, dibuang ke tong sampah karyanya itu. Ya iya, jangankan profesor, dokter, anak TK juga bisa. Ya enggak? Anak-anak, tahu nggak kelinci? Tahu Bu Guru? Apa itu kelinci? Kelinci kan telinganya 2 Bu Guru, ya kan? Dadanya 1. Terus dia suka membuat lubang. Fokus ke bagus bahasanya doang, tapi maknanya nggak ada gitu. Tapi kalau al-fil, coba al-fil. Al-filnya Allah, lihat. Beda gaya bahasanya juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A-nya itu apa? Istifham, kata tanya. Kata tanya yang tidak perlu dijawab. Kata tanya untuk pengingat. Kalau kata bahasa kita, nih, lihat gitu kan. Perhatikan, fikirkan gitu kan. Bagaimana Allah memperbuat tentara bergajah. Jadi Allah menceritakan orang-orang yang dulu pernah dibinasakan. Dan itu fakta terjadi. Jadi kisah-kisah masa lalu yang Allah libas, yang Allah habiskan dengan tentara yang halus, itu seekor, yaitu rombongan burung. Coba gajah yang begitu hebat dihabiskan dengan tentara burung. Jadi orang kalau baca Al-Fil bisa nangis itu. Benar nggak coba para imam masjid di Mekah, Madinah, pada nangis nggak? Nangis. Kalau kita baca surahnya Musailam Al-Kadzab, nangis nggak? Jangan nangis. Tepuk tangan kita kayak orang anak TK, seneng gitu. Nah itulah. Coba silakan buktikan di mana Al-Quran salahnya. Ditantang. Bahkan dalam para mufassir mengatakan, kata Allah, bila perlu kalau kalian mau gitu kan, silakan rapat, undang orang yang paling cerdas di antara kalian. Bila perlu ada jin, setan ikut membantu, silakan bantu di situ. Rapat. Yuk kita buat surat yang sama. Harus sama dari sisi susunan katanya, grammarnya, tata bahasanya, kandungannya, balaghahnya itu sama. Itu sama. Ternyata faktanya apa? Sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini, tidak ada satupun yang berani membuat karya seperti Al-Quran. Ada nggak sekarang yang buat? Nah, orang kafir kan itu udah sama Allah ditantang. Kalau kalian orang kafir, kalau kalian benar tuh, kalau kalian ragu dengan Al-Quran, silakan buat. Nggak ada sampai sekarang. Berarti selama tidak ada yang membuat karya seperti Al-Quran, berarti Al-Quran benar.
ada yang ragu, silakan buat. Di mana ragunya? Buktikan keraguannya di mana. Nggak ada. Itu tuh keraguan tuh bukan dari Al-Quran, tapi dia yang tidak belajar Islam dengan mendalam. Jadi ragu. Belajarnya itu dari YouTube, dari Mbah Google. Belajar dari Mbah Google. Mbah Google kan bukan kiai. Ya kan? Banyak orang tuh stres karena belajar dari Mbah Google. Saya pernah meruqyah orang gara-gara belajar dari Google, stres. Kayak orang gila. Jadi banyak bisikan. Jadi kalau bisikannya banyak, dia dagor-dagor ke dinding. Jadi dia punya pemahaman gini. Jadi kalau mau wudu harus diempang katanya. Kalau mau jadi mandi junub harus dibalong diempang. Kalau dicabak sama neneknya nggak sah, batal. Kenapa? Ya bisa, ya mungkin najis dan sebagainya. Wudu lagi. Dari mana ilmunya gitu kan? Saya dari Google, ya dari Google. Google kiai bukan? Google ustaz bukan? Fas'alu ahlu dzikri kata Allah. Maka belajarlah kepada ahli ilmu, kepada kiai, kepada ustaz, pada habaib dan sebagainya. Barang siapa yang belajar bukan kepada ahlinya, maka dia belajar kepada syaitan. Disesatkan sama setan. Ya. Oleh karenanya, la raiba Al-Quran tidak ada keraguan-raguan. Sampai saat ini tidak ada yang membuktikan Al-Quran adalah salah. Setiap kali orang mau menyaingi Al-Quran, maka Allah akan hancurkan dia di dunia. Allah akan permalukan dia di dunia. Hancurkan. Sebagaimana Musailamah dipermalukan oleh Allah, dihancurkan. Sing syirike. Ya. Paham tuh? Dan Al-Quran adalah sebagai huda, petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah as-sairina ila taqwa, menjadikan takwa tameng. Takwa itu sebagai tameng. Takwa itu sebenarnya tameng ya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang dia menjadikan tameng, membuat tameng. Tameng itu apa? Perisai. Perisai dengan apa? Bi imtithalil awamiri. Perisai dengan mentaati seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Sebagai penjaga litaqaihim, sebagai penjaga bidzalikan nar, dari api neraka. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang membuat tameng dari menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah sebagai tameng, perisai. Perisai dari neraka. Makanya takwa itu sebenarnya tameng. Tamengnya berupa apa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan begitulah neraka itu akan tidak menimpa dirinya. Neraka itu akan menjauh. Itu makna takwa itu seperti itu. Ya, as-sairina ila taqwa bi imtithalil awamiri wajtinabi nawahi. Yaitu menjadikan tameng dengan cara mentaati perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nih. Ya. Nanti yang belum punya kitab ke Ustaz Solihin ya.